Niccolò Machiavelli merupakan seorang diplomat di Republik Firenze selama 14 tahun, ketika Wangsa Medici diasingkan. Dia menjadi terkenal karena menulis buku berjudul Il Principe, Sang Penguasa, yang dipublikasikan pada 1532. Buku itu memberikan pemahaman tentang perlunya kekejaman dan sifat licik oleh penguasa. Orang yang mempraktikkan isi buku itu dikenal sebagai Machiavellian. Karena buku tersebut, Machiavelli mendapatkan reputasi sebagai seorang yang ateis serta sinis tak bermoral. Berikut merupakan biografi dari politisi yang kemudian dikenal sebagai Bapak Teori Politik Modern tersebut. 1. Kehidupan Machiavelli. Niccolò Machiavelli lahir di Firenze pada tanggal 3 Mei tahun 1469, dan merupakan anak pasangan jaksa Bernardo di Niccolò Machiavelli dan Bartolomea di Stefano Nelli. Berasal dari salah satu keluarga terpandang di Firenze, Machiavelli mendapat pendidikan tata bahasa, retorika, dan bahasa Latin. Dalam suratnya kepada teman pada tahun 1498, Machiavelli menuliskan khotbah Girolamo Savonarola, seorang biarawan Dominikan yang pindah ke Florence pada 1482. Pada 1490-an, Savonarola membuat pergerakan yang bermaksud melakukan perbuatan makar terhadap negara, pastor, hingga Sri Paus. Machiavelli begitu tertarik akan metode retorika dan khotbah yang dibawakan oleh Savonarola. Namun, Savonarola kemudian dihukum mati dengan cara digantung pada tanggal 24 Mei karena dianggap menyebarkan bid'ah. Jenazahnya lalu dibakar di alun-alun. Setahun kemudian, Firenze beralih menjadi republik. Keluarga Medici yang menjadi penguasa selama 60 tahun diasingkan. Machiavelli lalu didapuk sebagai pejabat di kantor arsip kedua, dengan tugas membuat keterangan resmi pemerintah Firenze. Selama bekerja di sana, Machiavelli meyakinkan Piero Soderini, ketua kantor arsip umum, untuk mengganti tentara bayaran di Firenze dengan milisi. Dalam laporan tertulis, Machiavelli menjelaskan kalau dia tidak percaya dengan tentara bayaran karena mereka tidak patriotik. Selain itu, biaya sewa mereka yang mahal membuat mereka tidak bisa diandalkan ketika negara kota membutuhkannya di saat mendesak. Berbekal milisi yang dibentuk, Machiavelli mendapat berbagai misi militer. Di antaranya membendung Cesare Borgia, putra dari Paus Alexander ke-6. Selain itu, dia juga menyerang Kaisar Roma Suci Maximilian I, hingga mengalahkan Pisa di 1509. Namun, Machiavelli menelan kekalahan ketika Wangsa Medici, yang dibantu Paus Julius II, menyerang Florence pada Agustus tahun 1512. Menggunakan tentara Spanyol, Machiavelli kalah dalam pertempuran di Prato. Sejarawan meyakini kalau kekalahan itu disebabkan Soderini tidak ingin melawan Medici. 2. Pengasingan dan lahirnya Il Principe. Setelah Medici menang, mereka kembali ke Firenze dan menghapus republik. Soderini kemudian mengundurkan diri sebagai kepala negara dan diasingkan. Machiavelli kemudian dipecat dari jabatannya. Setahun berselang, dia menjalani persidangan atas tuduhan melawan keluarga Medici. Dia dipenjara, dan sempat mengalami strappado, yakni bentuk penyiksaan di mana seseorang digantung dengan cara tangan diikat, sehingga menyebabkan dislokasi bahu. Machiavelli menyangkal segala tuduhan tersebut. Dia kemudian dibebaskan, namun diasingkan di tanah milik ayahnya di San Casciano, di selatan Florence. Dia mempersembahkan buku Il Principe kepada Lorenzo di Piero de Medici, penguasa Firenze di 1513 dan cucu Lorenzo de Medici. Secara umum, Il Principe berisi pedoman bagi penguasa untuk mengukuhkan kekuasaannya, atau seseorang yang ingin mendapat kekuasaan. Machiavelli menganjurkan, sang penguasa tidak boleh dibenci. Namun dia harus melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Machiavelli dalam bukunya berkata,
Seorang penguasa harus membangun kekuasaannya berdasarkan apa yang dia kuasai, bukan berdasarkan orang lain. Dia memberikan penjelasan tentang apakah perlu jika seorang penguasa dicintai, ataukah ditakuti. Yang terbaik ialah mendapatkan keduanya, dicintai dan ditakuti. Namun, jika tidak bisa, lebih baik ditakuti daripada dicintai, kata Machiavelli dalam bukunya. Terdapat 26 bab dalam bukunya. Beberapa merupakan kisah kerajaan masa lalu yang digunakan Machiavelli, agar Lorenzo di Piero tidak mengulangi kesalahan kerajaan itu. Di bagian terakhir, Machiavelli menuliskan bagaimana dia ingin seorang penguasa bisa mempersatukan Italia dari tangan bangsa barbar. Dia merujuk kepada Perancis dan Spanyol. Pada tahap ini, Machiavelli diinterpretasikan sebagai patriot, alih-alih ilmuwan yang tidak memihak. 3. Karya Machiavelli yang Ketika masih menjadi pejabat di kantor arsip umum, Machiavelli menulis tentang diskurs politik dan puisi Decennali mengenai sejarah Firenze. Pada 1503, atau setahun setelah misi menyerang Casare Borgia, Machiavelli menulis cerita pendek Del modo di trattare i sudditi della Val di Chiana Ribellati. Pada 1520, ketika mengunjungi Lucca, sebuah kota di kawasan Italia Pusat, Machiavelli menulis cerita pendek berjudul Vita di Castruccio Castrasani. Kisahnya mengenai Castruccio Castrasani, seorang pemimpin condottiere, yang berarti tentara bayaran, di Tuscany yang hidup dan berkuasa di Lucca. Setahun kemudian, Machiavelli menulis Art of War, sebuah buku yang berisi diskusi antara para aristokrat di tempat bernama Orti Oricellari. Machiavelli mengembangkan filosofi bernama perang terbatas, yakni, jika diplomasi gagal, maka perang merupakan kepanjangan dari politik. Kemudian dia menekankan perlunya menggunakan milisi, dan memperkenalkan konsep wajib militer bagi rakyat. Machiavelli percaya bahwa masyarakat, agama, ilmu pengetahuan, keamanan, semuanya disediakan oleh militer. 4. Kematian dan pengaruh Machiavelli. Machiavelli meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1527 saat berusia 58 tahun. Dia dimakamkan di gereja Santa Croce. Pada nisannya terdapat tulisan bahasa Latin berbunyi, Tanto nomini nullum par elogium, yang berarti, nama yang begitu besar, sehingga pujian pun tidak akan menyainginya. Saat kematiannya, buku Il Principe sempat dimasukkan ke dalam Index Librorum Prohibitorum, indeks buku terlarang karena dianggap menyerang gereja. Sejumlah filsuf dunia terkenal seperti Francis Bacon dari Inggris, James Harrington filsuf Inggris hingga Jean-Jacques Rousseau Perancis memuji keberanian Machiavelli. Episode selanjutnya, kita akan membahas pemikiran-pemikiran Machiavelli secara detail. Klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video berikutnya.